Konflik tanah negara Pancasari memanas, PT Sarana Buana Handara mangkir. Pertemuan penting yang diharapkan bisa menjadi solusi konflik tanah negara di Desa Pancasari kembali menemui jalan buntu. Kepala Dinas Perkimta Ninyoman Suratini menyatakan pertemuan tersebut terpaksa ditunda karena pihak PT Sarana Buana Handara tidak hadir. Suratini menegaskan bahwa dinas hanya bertugas memfasilitasi penyelesaian secara damai. Jika perdamaian tidak tercapai, penyelesaian sesuai regulasi akan menjadi langkah terakhir. Ketidakhadiran pihak PT Sarana Buana Handara memicu kekecewaan berbagai pihak, terutama masyarakat setempat yang sudah puluhan tahun menempati lahan tersebut. Konflik ini bermula dari pemasangan plang oleh PT Sarana Buana Handara pada lahan yang telah menjadi tempat tinggal warga Desa Pancasari sejak tahun 1971. Menurut kuasa hukum warga, Jero Komang Sutrisne, status tanah yang sebelumnya bersertifikat HGB, Hak Guna Bangunan 044 sudah berakhir pada tahun 2012. Sejak saat itu, tanah tersebut seharusnya berstatus sebagai tanah negara. Namun, tanpa pemberitahuan, plang dipasang pada tahun 2023, disertai somasi kepada warga agar meninggalkan lahan dalam waktu 7 hari tanpa kompensasi. Sementara itu, Perbekel Desa Pancasari, Wayan Komiarse, menjelaskan bahwa pihak desa hanya memfasilitasi komunikasi antara warga dan pihak PT Sarana Buana Handara. Namun, ia mengaku tidak mengetahui detail terkait pemasangan plang tersebut. Di sisi lain, warga bersikeras mempertahankan hak mereka. Mereka mengklaim telah menempati lahan tersebut secara turun-temurun selama lebih dari 20 tahun, bahkan memiliki KTP yang menunjukkan alamat di wilayah tersebut. Jero Komang Sutrisne menekankan bahwa somasi dan pemasangan plang oleh PT Sarana Buana Handara tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Ia menilai tindakan tersebut bertentangan dengan PP nomor 18 tahun 2021 yang mensyaratkan adanya kegiatan usaha atau bangunan pada tanah bersertifikat HGB. Warga kini menunggu kehadiran PT Sarana Buana Handara dalam pertemuan mendatang untuk menyelesaikan persoalan ini secara transparan dan adil. Namun, ketidakhadiran pihak perusahaan pada rapat kali ini menimbulkan keraguan tentang keseriusan mereka menyelesaikan konflik. Konflik ini menjadi ujian bagi pemerintah desa, dinas terkait, dan aparat hukum untuk memastikan penyelesaian yang adil bagi masyarakat Desa Pancasari yang selama ini bergantung pada lahan tersebut untuk hidup mereka. Ketidakhadiran dari pihak PT bagaimana? Pertemuan kali ini terpaksa ditunda karena dari PT Handara tidak hadir karena miss baru tadi katanya disampaikan undangannya oleh Pak Mekau. Jadi nanti kita agendakan langsung di kabupaten, Pak. Jadi kapan ini? Kapan? Belum. Mungkin nanti awal tahun. Kita masih koordinasi kepastiannya biar tidak rugi lagi, Pak. Ya, jika tidak ada lagi gimana? Ya kan nanti ada strategi lagi. Ya. Target dari pertemuan mediasi ini nantinya apa? Kita selaku dinas memfasilitasi menyelesaikan dengan damai. Kalau tidak bisa diselesaikan damai, silakan sesuai regulasi yang ada. Banyak kewenangan? Tidak ada kewenangan memutuskan. Fasilitasi aja jadi. Memfasilitasi. Nanti kemana arahnya? Kalau memang sesuai dengan regulasi itu yang kita dukung. Terus yang berwenang memutuskan siapa? Nanti kemana jalurnya dia yang memutuskan. Karena ini juga tanah negara, tidak kewenangan Pemkab. Jadi hari ini kan turun lapangan. Ya. Sepengetahuan Ibu tentang kasus ini seperti apa, Bu? Sepengetahuan sekilas Ibu ketahui. Yang saya tahu hanya dulu statusnya HGB belum diperpanjang, itu aja. Mati berarti ya? Mati ya? Ya, terus nanti mungkin ya regulasi untuk pengajuan itu BPN yang lebih tahu, Pak. Sudah mati sejak 2012. Iya. Ya. Ibu sekarang mau meninjau ke lokasi, ada Nobuyan ya? Iya. Kita Jansan sebagai fasilitasi mengambil permasalahan yang Pancasari menyediakan tempat fasilitasi. Izin Pak Mekal, apakah SHB ini pernah mengajukan permohonan seperti warga juga? Pernah ya. Apa ditandatangani Pak Mekal?
untuk mengetahui sebuah proses yang wajib menandatangani. Nah, terkait pelang yang dipasang di lapangan Pak, gimana Pak? Kalau itu dia kurang tahu. Sebenarnya dalam mengakomodir permohonan warga. Sesuai prosedur pasti kan akomodir. Jadi mengetahui jadinya Pak gitu ya? Ya. Setiap proses kan yang memang datanya kan dibawa untuk apapun itu penerbitan sertifikat, kita kan ketika prosesnya dari bawah kita ikuti aturannya. Tidak ada upaya dari pihak Kepala Desa untuk menghambat misalnya. Oh enggak ada kepentingannya saya mau. Hari ini kan desa sama dengan pemerintah, kita nggak ada ruang untuk menghambat, untuk mengintervensi, kita nggak ada, semua kita layak. Tapi adanya masyarakat yang diintimidasi Pak, disuruh pergi dari sana dari SAP ini gimana Pak? Sebatas yang saya tahu hari ini, karena yang ada kepala wilayah di sini, tidak ada laporan dari masyarakat seperti itu kepada pemerintah. Oke, terima kasih Pak Magal. Ya, nah, terkait adanya pemasangan ini kan Pak mewakili dari warga di sini. Dengan pemasangan pelang ini Pak, menurut Pak sebagai satu sisi kuasa hukumnya gimana Pak? Ya, awal konflik itu inilah sebenarnya pemasangan pelang ini. Jadi masyarakat sekian puluh tahun ada di sini, memang terdengar ada SHGB 044 itu. Dari 077 kemudian berubah menjadi 044 dan berakhir 2012. Selama itu SHGB itu tidak dipergunakan. Itu kan kalau misalnya lihat di aturan PP 18 2021 itu kan harus ada usaha, kemudian pengusahaan, itu bangunan, berarti HGB itu ada bangunan tidak ada sama sekali bangunan. Jadi ketika mati 2012 itu sama sekali tidak ada pemberitahuan apa-apa. Tiba-tiba 2023 baru masang ini. Kemudian kita sudah diam aja ini, ada apa ini setelah ini? Oh, ternyata masyarakat disomasi, kemudian masyarakat dimintakan hadir untuk menandatangani penggarap. Dalam formulir dia disediakan oleh PT, disediakan bahwa dia meminjam tanah, kemudian menggarap tanah ini. Kemudian kalau misalnya diperlukan oleh PT, masyarakat yang tinggal di sini meninggalkan tempat tanpa ganti rugi. Ada beberapa yang tanda tangan karena mereka belum paham gitu. Akhirnya baru tahu bahwa ini adalah tanah negara. Mereka ada beberapa yang mencabut. Itu sudah tanda tangannya sudah ada. Tadi saya tanya Pak Kepala Desa bahwa PT Sarana Buana Handara ini mengajukan juga sudah ditandatangani oleh Kepala Desa sendiri. Dan kedua saya tanya masalah pemasangan pelang ini, beliau udah tahu bahwa ini krusial. Kita tak tahu pemasangan ini menurut Kepala Desa tadi. Ya, terserah Bapak Kepala Desa mau bicara apa, tapi kan hubungannya adalah somasi itu. Setelah pemasangan pelang ini ada somasi kepada 5 warga, 1 pengelola BUMDes, 4 adalah warga yang ada di sini. Itu warga pokok kita loh, warga pokok yang memohon ini. Ada 7 warga pokok yang memohon di sini, yang diberikan izin oleh Perbekal Widya waktu itu tahun 1970. Mereka datang 1971 sampai sekarang pun mereka tinggal di sini. Ini yang diabaikan sejarah ini oleh PT SHGB dan mungkin Perbekal. Saya kecewa sebenarnya, bukan saja kepada PT SHGB, SBH, tetapi saya kecewa dengan Perbekal. Perbekal katanya yang dititipin surat, ternyata PT juga tidak hadir sekarang, tidak dikonfirmasi dan lain sebagainya. Dengar-dengar dalam percakapan barusan ditelepon bahwa PT Sarana Buana Handara baru mendapatkan surat hari ini. Kemana ini? Ada apa ini dengan Perbekal kita? Gitu ya? Nah, dengan adanya ini Pak Jero gimana Pak? Langkah-langkah Pak Jero ke depan? Yes, kita akan gali, kita akan tunggu PT Sarana Buana Handara ini untuk hadir, untuk mengklarifikasi semuanya. Akan jelas. Saya nggak mau rapat ini dilanjutkan karena siapa yang kita ajak ngomong? Kalau yang kita ajak ngomong itu sudah tidak hadir, tanpa pemberitahuan, tanpa alasan. Tetapi akhirnya kita tahu, baru suratnya katanya disampaikan oleh Pak Mekel hari ini. Saya dengar percakapannya ya. Apakah ada beberapa saksi yang mendengarkan? Berarti pemasangan pelang ini tidak punya kekuatan hukum dan tidak punya legal standing? Tidak punya legal standing. Kalau dia mengatasnamakan PT Sarana Buana Handara, kalau dia memasang baru tahun 2023, dari cerita, dari fakta, dari warga di sini, itu dia memasang ketika SHGB itu mati. Berarti itu sudah berstatus tanah negara, tapi dia tetap menggunakan tanah ini milik sesuai dengan somasinya. Somasinya jelas, tanah ini adalah milik kami.
Anda keluar 7 kali 24 jam. Inilah menyebabkan kami itu terusik dan kami melakukan perlawanan. Secara hukum SGB yang tidak ada pembunuhan fisik ditelantarkan seperti apa? Ya, kalau di dalam pengakuannya jumpa pers yang terakhir ya, saya baca di berita, saya tidak mendapatkan rilisnya, tetapi saya baca di berita bahwa dia mendapatkan hak prioritas sesuai dengan pasal 37 PP 18/2021 yang mengatakan bahwa dia mendapatkan hak prioritas untuk memohon. Tetapi tidak dijelaskan satu syaratnya. Dia itu mengusahakan ada di sini, ada bangunannya, kemudian sampai saat ini dia ada di sini. Coba lihat faktanya seperti apa gitu. Tapi terus mengatakan bahwa mendapatkan hak prioritas. Ini yang kami akan pertanyakan. Dan kami sebagai pemohon sesuai dengan aturan, kami 20 tahun berada di sini secara terus menerus gitu ya, sampai Turun menurun ya, turun menurun sampai dari kakek, anak sampai sekarang cucu-cucunya. Ini yang kami akan pertahankan sejarah ini. SHGB tahun 90 mereka ada di sini tahun 1971 mereka sudah ada di sini. Kalau itu sudah lebih daripada 20 tahun, tapi sejarah itu dihapus. Nggak tahu berbekal bagaimana sikapnya menyikapi ini, selalu mengelak. Ini yang saya kecewakan juga. Ini warganya loh. Kalau warga ini diusir oleh Bali Handara, SBH, mereka tinggal di mana? Mau tinggal di atas danau itu. Di perahu-perahu mereka. Mereka kan sudah beralamat di sini, punya KTP di sini. Ini masyarakat Pancasari loh, bukan di luar sana. Masyarakat Pancasari yang memohon ini murni adalah masyarakat di sini. Terima kasih Pak Jarod.